Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Halimah, mahasiswi magang dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang menjadi guru magang di MAN 3 Blitar. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai logaritma dari konsep dasar, definisi, dan sifat-sifat logaritma. Nah, di sini kita akan mempelajari sifat-sifat logaritma yang selanjutnya. Sebelum belajar sifat-sifat logaritma yang selanjutnya, kita flashback dulu dari sifat-sifat logaritma yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Di mana sifat logaritma yang pertama, basis A log A sama dengan 1, di mana basis dan numerusnya itu sama, maka hasilnya akan selalu 1. Untuk sifat yang kedua, basis A log 1 sama dengan 0, di mana jika numerusnya itu bernilai 1, maka nilainya selalu 0, hasilnya akan 0. Untuk sifat yang ketiga, basis A log BC sama dengan basis A log B ditambah basis A log C. Nah, di sini kita pisah basis A log B, basis A log C. Di sini kita ubah nilai perkalian pada numerus BC, kita ubah di sini menjadi tanda plus ya. Jadi basis A log BC sama dengan basis A log B ditambah basis A log C. Kemudian rumus seperti itu berlaku pada sifat logaritma yang keempat, yaitu basis A log B per C sama dengan basis A log B dikurangi basis A log C. Karena di sini itu menggunakan pembagian, maka untuk di sampingnya kita menggunakan pengurangan. Oke, kemudian kita masuk pada sifat logaritma yang kelima, di mana basis A log B pangkat N sama dengan N dikali basis A log B. Nah, di sini itu pangkat dari numerus kita jadikan kali. Jadi kita pindah di depan menjadi N dikali basis A log B. Kita masuk pada contoh ya. Basis 2 log 32. Nah, 32 itu kita ubah menjadi pangkat. Maka sama dengan basis 2 log 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu memiliki hasil 32. Nah, 32 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Di sini pangkatnya 2 pangkat 5, pangkat 5 ini kita ubah menjadi kali, maka kita tempatkan di depan. Jadi 5 dikali basis 2 log 2. Nah, di sini basis 2 log 2 itu memiliki sifat yang sama seperti sifat logaritma yang pertama, di mana basis dan numerus itu sama, maka akan menghasilkan 1. Maka di sini 5 dikali 1 sama dengan 5. Masuk pada sifat logaritma yang ke-6, yaitu basis A pangkat M log B pangkat N sama dengan N dibagi M dikali basis A log B. Nah, di sini karena basis dan numerus itu sama-sama mengandung pangkat, sama-sama berpangkat gitu ya, maka kita pangkatnya kita ubah di depan sama seperti yang tadi, sifat nomor 5. Bedanya ini karena dua-duanya berpangkat. Maka kita jangan sampai terbalik ya. Ini pangkatnya, pangkat dari numerus B, N, kita taruh di atas, dan pangkat dari basis M ini kita taruh di bawah. Nah, kita menggunakan per. Jadi N per M dikali basis A log B. Kita masuk pada contoh. 8 log 4 sama dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Nah, di sini jangan sampai terbalik, di mana
N itu adalah milik pangkat dari numerus, berarti yang ini 2, pangkatnya 2. Kita taruh di atas sini, di atas. Nah, kemudian pangkat dari basisnya adalah 2 pangkat 3. Nah, berarti 3-nya kita taruh di bawah, dikalikan dengan 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu sifat logaritma yang pertama, 1. Maka 2/3 dikali 1 hasilnya 2/3. Nah, kita lanjut pada sifat logaritma yang ketujuh, di mana basis A log B sama dengan 1/B log A. Nah, di sini yang tadinya numerus kita ubah menjadi basis, karena ini menggunakan per ya. Dan yang tadinya basis kita menjadikan numerus. Langsung saja pada contoh, basis 8 log 2 sama dengan 1/2 basis 2 log 8. Nah, basis 2 log 8 itu berapa hasilnya? 3, maka langsung saja 1/3. Kemudian masuk pada sifat logaritma yang ke-8, yaitu basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log D sama dengan basis A log D. Nah, asalkan syaratnya apabila di sini B sama dengan B yang berurut N ini sama dan C dengan C ini sama nilainya, maka kita lihat saja yang depannya dan yang akhirnya. Kita langsung pada contoh soalnya, di mana basis basis 3 log 2 dikali basis 2 log 5 dikali basis 5 log 9 sama dengan basis 3 log 9. Nah, kalau misalkan kita cari satu-satu, berapa basis 3 log 2 berapa, basis 2 log 5 berapa, basis 5 log 9 berapa, maka akan sulit ya. Maka lebih baik kita menggunakan sifat logaritma yang ke-8 ini. Nah, dari soal ini, berapa sih basis 3 log 9? Nah, berapa sih 3 di pangkat berapa agar hasilnya itu 9? Maka yaitu 2 ya, jelas 2. Kita masuk pada sifat logaritma yang ke-9, di mana A pangkat basis A log B sama dengan B. Kita masuk langsung pada contoh soalnya. 2020 pangkat basis 2020 log 2019, maka hasilnya adalah 2019. Itu sudah jelas hasilnya. Nah, kemudian kita lanjut pada sifat logaritma yang ke-10. Nah, di sini ada basis A log B dibagi basis A log C sama dengan basis C log B. Nah, jangan salah, kita menggunakan dari bawah ke atas ya, dari C ke B. Kita langsung saja masuk pada contoh soalnya. Jika basis A log 3 sama dengan P, basis 3 log 5 sama dengan Q, hasil dari basis 5 log 12 itu sama dengan berapa? Nah, di sini kita bahas penyelesaiannya, yaitu basis 5 log 12 sama dengan, langsung saja kita basis 3 log 12 dibagi basis 3 log 5. Kemudian kita ubah basis 3 log 12 itu kita ubah menjadi basis 3 log 3 dikali 4. Karena di sini menyimpan sifat logaritma yang ketiga. Di mana apabila menyimpan perkalian, maka kita ubah menjadi penjumlahan. Karena sifat logaritma yang ketiga adalah basis A log B C sama dengan basis A log B ditambah basis A log C. Nah, berlaku untuk ini. Kita langsung saja ke bawahnya, sama dengan basis 3 log 3 ditambah basis 3 log 4. Nah, log 4 di sini itu kita ubah langsung menjadi 2 pangkat 2. Kemudian dibagi basis 3 log 5. Nah, di sini menyimpan sifat logaritma yang ke-5, di mana basis A log B pangkat N sama dengan N dikali basis A log B. Kemudian langsung saja ya, karena basis 3 log 3 itu 1, maka kita tulis di sini 1 karena menyimpan sifat logaritma yang pertama di sini. Ditambah, nah ini 2 yang ini adalah hasil dari pangkat 2 pangkat 2 yang di atasnya ini sebagai pangkat, kita ubah di depan jadi kali, dikali basis 3 log 2 dibagi Q. Kenapa kok di sini Q? Karena
dalam soal jika basis 3 log 5 sama dengan Ki. Nah, di sini basis 3 log 2 sama dengan 1 dibagi basis 2 log 3. Kenapa? Karena nanti langsung saja kita ubah menjadi 1 per P. Kenapa P? Karena dalam soal itu jika basis 2 log 3 itu adalah P. Nah, kita langsung saja masukkan ke sini. Sama dengan 1 ditambah 2 pangkat 1 per P dibagi Ki. Nah, untuk menghilangkan P di sini, kita langsung kalikan saja dengan P per P. Maka nanti hasilnya adalah P ditambah 2 sama dengan dibagi P Ki. Sudah sifat logaritma yang dari sifat pertama sampai dengan 10 sudah kita pelajari. Maka lanjut pada slide berikutnya, yaitu latihan soal. Selamat mengerjakan latihan soalnya dan dikumpulkan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf, dan jika ingin bertanya, silahkan tanyakan dalam forum grup WhatsApp ya. Latihan soalnya ada 10 ya. Silahkan dikerjakan. Apabila kebingungan, boleh bertanya di grup. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.